ya guys, sebelum video ini dimulai, please subscribe dulu. Karena subscribe ini akan mendorong kami untuk melanjutkan konten-konten yang bermanfaat Dan mendorong kami untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi. Apapun itu, yuk Kita obrolin aja. Oke, Mino Raiola. Bukan ya? Jorge Mendes. Kamu tahu nggak tapi apa sebetulnya namanya? Nggak tahu. Oke. Itu adalah super agent di dunia. Super agent. Iya, ini kan super agent ya. Hari ini penasaran gue. Nah. Kemarin kamu kan narasumber hari ini keren kan? Waduh, ini Penasaran aku banget. Gimana sih super agent ini? bukan, ini Budi, super agent dari Indonesia. Super agent pemain, semua pemain ya bro? Enggak lah. Ya, bukan semua pemain, tapi memang market saya most likely football player, basketball player, tapi di Asia. Asia. Jadi pemain-pemain Malaysia. Ya, jadi like ada deal juga di tim Malaysia Super League, Thailand, Hong Kong, South China. Kan kamu gak percaya kan? Nah ini saya tunjukin orangnya, saya bawain ini kalian. Ada ya orang begini. Iya. Jadi bro, saya mau tanya ini bro, sepintas yang kita mau ngomong bagaimana dari sebuah hobi. Dulu kalau nggak salah aku kenal Bro Budino udah lama Pak. Ya kan, kenal Budino udah lama. Hobinya dari dulu juga memang adalah sport, basket, sepak bola, itu juga hobinya dia. Sekarang jadi kerjaannya. Ya kan? Itu kan seru kan? Ya what a lovely job lah ya. Ya, kamu dulu hobinya apa dulu? Tenis meja. Gue hobi pingpong. Pingpong kan? Tapi bisa datangin pemain pingpong. Lanjutin nanti. Oke, gimana Bud? Kalau kok bisa sampai gitu awalnya gimana tuh? Ya, awalnya memang dari hobi ya. Jadi sejak kecil suka basket, sepak bola, terus juga ngikuti perkembangan berita liga luar, liga Asia, liga Indonesia. Tapi dulu kan a bit strange ya kalau misalnya lihat liga lokal. Tapi ada banyak sisi yang menarik juga karena di sana kan ada euforia, ada perputaran bagaimana caranya klub bisa maksimalkan potensi pemain. Tapi juga dulu main juga untuk jadi pemain juga wah kan harus fokus 100%. Tapi juga aku lebih ke basket sih, tapi memang industri yang jalan di Asia lebih sepak bola. Jadi dua-duanya aku lihat sejak zamannya 97-98 waktu itu. Kalau Liga Italia ada Del Piero, Ronaldo, Vieri. Iya Vieri juga. Terus waktu itu juga kalau liga lokal karena orang Surabaya juga lihat Persebaya waktu juara Liga Indonesia di final mengalahkan Bandung Raya. Euforia bagus, ngikuti dari awal, suka perkembangan sepak bola. Tapi dari sana ada sosok yang menarik, bagaimana orang di belakang layar bisa memaksimalkan potensi seorang pemain. Dan dari sana belajar, kuliah juga sesuai passion ya. Cuma memang perjalanannya tidak mudah karena kan kalau kamu masuk start ke sport industri nggak ada background apa-apa, terus juga harus belajar sih karena kan sifatnya kita dealing professionally ya. Jadi ambil license, terus habis itu workshop semua, kerja di agensi, dan puji Tuhan jalan terbuka, merintis sekarang udah 10 years lah. Been working here for 10 years. Dan tanpa backup tuh, backupan orang kuat di belakang yang ngasih jalur. Ya waktu itu belajar juga ambil license. Aku kerja di agensi, salah satu agensi terbesar Di di Indonesia. Sudah tua sekali juga. Cuma ya istilahnya kalau orang Surabaya harus babat alas dulu ya. Jadi ambil workshop, belajar karena juga harus belajar peraturan kan. Kita belajar dari acuannya kan dari FIFA. Kalau dari sepak bolanya FIFA, kalau basketnya dari FIBA. Terus habis itu ikut workshop, kerja, scouting, dan puji Tuhan ada deal 1, 2, 3. Aku percaya sih bro, 10 tahun ini Misi jam kerjanya 10 tahun aku percaya. Semuanya seperti aku nonton bola. Terus ketika bagaimana game hari ini? Ya seperti hari ini begini. Menghayatinya nonton bola. Ini kayak coach bola gitu. Ini kayak yang waktu misalkan pemain bola habis pertandingan dia lagi ngomong gitu. Ini kita kalah. Apa? Tapi aura-auranya. Robot. Itu kan kamu tadi ngomong berarti awalnya harus kerja ikut orang dulu lah, tetap untuk cari pengalaman itu. Tapi itu basic background memang sekolahnya juga tentang ini nggak sih? Kuliahku dari marketing,
lebih ke brand communication. Tapi kalau di kuliah itu ya kita maximize semuanya ya, karena juga kalau memang di dunia kerja kan beda. Tapi kamu kalau kuliah tetap sangat penting ya kalau kamu kuliah, karena kamu ngasah pola pikirmu, kamu tahu cara ngadepi orang, terus kamu dari sana baru kamu gunakan di pekerjaan. Tapi kan kalau di kerjaan kan tidak ada ilmu pasti. Kalau di kerjaan kamu kill or to be kill lah. Kan juga kamu di kerjaan juga kamu ketemu banyak orang, tapi kamu kan bisa ambil waktu di kuliah belajar apa bisa kamu terapkan. Tapi memang tidak ada ilmu pasti kamu ngambil kuliah ini nanti kamu kerja ini bakal sukses. Betul. Tidak ada ilmu pasti sih. Kamu kan dulu juga ambil kuliah apa? Sama marketing. Tapi jadinya? Marketing. Oh, marketing kan. Aku yang beda. Ada aneh juga berarti. Iya. Nah, kalau misalkan sekarang berarti dari Bro Budi nih, suka dukanya nih selama ini, mungkin meniti karirnya yang pertama kali lah. Your first First deal. First deal Yeah. sebagai professional agent setelah keluar dari agency. Itu kan kamu berdiri sendiri atau? Enggak, aku sampai sekarang jadi aku komit ya, karena aku juga kacang nggak boleh lupa sama kulitnya. Jadi memang aku dari pertama kerja ikut agensi ini, kita agensinya Viva License, juga aku ambil workshop untuk penyegaran semua, dan sampai sekarang aku ada komit kalau memang senior agenku masih hidup, tetap aku work under his agency. Gitu. Berarti sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Your first deal. First Kapan deal itu langsung orang asing atau? Orang asing. Jadi waktu itu 2010 lulus, terus belajar workshop apa semua, scouting. First deal 2011 ada 3 pemain dari A-League Australia. Michael Cwetkowski deal Persebaya Surabaya, Andrea Jukic, Billy Quinncroft deal di Pokoraya. Early 2011. Kalau tadi namanya siapa? Swarovski. Cwetkowski. Oh, Cwetkowski. Oh, Itu bro terbang ke Italia. No, di Australia. A-League Australia. Berarti kamu ke sana itu waktu di sana juga scouting, belajar scouting. Itu kamu ada license ya, Bro? Ada. Karena aku dapat surat kalau kamu masuk ke klub atau ke apa, kalau kamu nggak ada background apa, ya nggak boleh masuk lah. Kan kita harus lihat latihan apa semua kan. Dan itu memang sertifikasi internasional ya? Iya, kalau kamu memang belajar workshop itu, jadi aturannya kan dari atas luas, karena kan kamu kalau transfer worldwide kan harus ada acuan aturannya. Jadi itu kamu pelajari semua? Iya, harus belajar lah, karena kalau kamu ujuk-ujuk kamu nggak tahu rules, nggak tahu peraturan apa semua, ya nggak bisa. That's your first deal. Nah, bagaimana sekarang Deal yang paling fenomenal apa? Fenomenal yang pernah kamu lakukan dan mungkin itu adalah the biggest your success story misalkan di kamunya ya, menurut kamunya? Semua deal itu bermakna. Tapi kalau sukanya, kalau kamu bisa kayak kerja long term sama pemain, kamu bisa sukses sama-sama, terus ada prestasi untuk klub, untuk individu pemain, itu luar biasa. Jadi contoh Ilyas Pasojevic, striker timnas Indonesia. Kita kerja sudah lama sekali ya, 8-9 tahun lebih, sampai sekarang naturalisasi paspor Indonesia, jadi striker timnas. 5 kali juara 2015 Persib Bandung Piala Presiden, lalu kita pindah ke Malaysia, Malacca United, top skor Liga Malaysia tahun itu, juara Malaysia Premier League, kembali ke Bayangkara FC, timnya Polisi yang main di Liga 1, kita juara Liga 1 2017, pindah ke Bali United, tahun lalu kita Bali United juara Liga 1, tembus FC Cup, ya itu panjang, maksudnya kerja sama panjang. Dia juga jadi bestman waktu acara meritku. Terus ada jadi brother loh. ya, terus habis itu ada Goran Gancer juga dari Masuk Dunia Eropa Timur, aku juga ke sana jadi salah satu bestmanku, kerja sama panjang. Juara di Arema Malang, sebelumnya main di Persebaya, which is kalau pemain main di Persebaya, Arema, 2 tim besar rival kan, kualitasnya sudah tahu. Terus juara 2 di Bahrain, Kings Cup. Terus habis itu ada juga Marco Simic, top skor Piala Presiden, top skor Liga Indonesia, juara Piala Presiden, juara Liga Indonesia. Terus semifinal AFC Cup. Terus coach Teko Stefano Cugura, juara Liga 1 di Persija, juara Liga 1 Bali. Terus datangkan di Tier Sokora, ya di Tier Sokora kaptennya Pantai Gading, Tottenham Hotspur, Sevilla.
marquee player, terus ya Ryuji Utomo stopper timnas Indonesia. Kita juara di Thailand, PTT Rayong. Bro, kenapa nggak buat klub sendiri aja? Juara terus. Kenapa nggak buat klub sendiri aja? 11 pemainnya langsung. Nah, ini ya, kalau ini ruangan obrolin ini kayaknya kena piala juaranya masih kurang bro ini bro. Selesai. Gila, bukan main. Nah, tapi pasti ada suka duka. Nah, aku tahu juga ya bro, si Bro Budi ini aku pernah sering baca artikelnya bahwa seluruh pemainnya dia itu sangat happy karena dia itu bukan hanya sekadar cuma orang ngedeal habis itu dilepas. Oke. Jadi aku mau tanya, bro setelah deal itu bukan job desk ya, lebih ke bro itu sama mereka tuh apa aja sih yang dilakukan? Iya kan gini kan kita ini kan kita kan deal with people ya. Kamu kalau treat people ya jangan treat mereka seperti barang ya. Jadi kamu harus ada saat suka dan duka. Kalau kamu cuma senang saat sukai juara ya semua bisa. Tapi kalau pemain lagi cedera ini kan salah satu nightmare ya. Jadi mimpi buruk kamu kalau sama pemain bola atlet ya, terutama bola basket. Kamu kalau lagi sukses semua mau dekat kamu, tapi kalau kamu cedera nggak bisa main lama, siapa yang mau dekat? Ya, mulai turun, putus kontrak apa semuanya, semua itu siapa yang mau dekat ya kan? Jadi ya itu harus treat mereka secara human, bukan sebagai objek. Dan itu juga adalah bukannya maksudnya kerjaan bro di situ untuk bangun building relationship itu. Iya, itu harus sih. Cuma kan masing-masing agency kan punya cara kerja yang berbeda ya. Ada yang cuma dealing profesional aja. Ya itu. Itu yang aku tahunya ya dari Bro Budi itu bro, bahwa pemainnya itu semua merasa comfort dengan Bro Budi, sudah kayak keluarga, nggak ketemu dia 1 bulan itu udah kayaknya katanya nggak enak. Itu yang aku mau bener-bener sampai tanya gitu. Itu ya bahasa kasih jalan bagaimana itu 5 bahasa kasihnya Indonesia Gary Chapman itu jalan semua. Ada yang suka hadiah dikasih hadiah gitu kan, ada yang suka sentuhan disentuh sama dia Bro Budi gitu. Nah, makanya aku ngomong Bro Budi ini salah satu sosok yang menurut gue inspirasional lah, dan dulu aku selalu melihat dia itu sebagai. Dan berarti di Indonesia sendiri sebenarnya tidak banyak ya? Ada beberapa agent, tapi mostly mereka orang asing. Karena mereka ex-player, ex-coach gitu. Kan juga mereka juga kalau misalnya dari negaranya, mereka juga bisa ambil license di negaranya, belajar di negaranya. Tapi juga persaingan di sini juga sih, maksudnya ya ketat lah, jadi kill or to be kill lah. Kill or to be kill. Dan ternyata 10 years itu kamu kill orang semua. Enggak lah. Bukan hanya ke Indo kan bro? Bukan hanya ke Indo kan? Ketika di Kemalaka FC itu kalau memang bro yang transfer itu masuk dealnya bro juga? Yes, benar. Bro, squad terjauh selama ini yang mungkin pernah bro lakukan ya di mana? Di mana? Ya aku biasanya sering, tapi luas ya, maksudnya aku bawa Amerika Latin, Eastern Europe, tapi most likely banyak beberapa deal dari Eastern Europe ya. Eastern Europe. Tapi Amerika Latin pernah juga ke sana ya? Beberapa kali bawa pemain Amerika Latin, tapi aku ada reference juga. Tapi kan ya tergantung karakter yang cocok di mana ya. Nah, kalau seperti itu Amerika Latin kayak gitu, kamu berarti di sana nungguin ngeliatin mereka main gitu. Kalau Amerika Latin aku pakai reference ya, Amerika Latin sama ya? Afrika. Tapi kalau Eastern Europe, Australia, Korea, kalau lihat sendiri ya lebih enak sih, karena kan kita bisa tahu. Tapi kalau Amerika Latin kan terlalu luas ya. Jadi kurang siap ya. Cuma ya semua pemain punya karakter berbeda, punya kualitas berbeda. Tapi intinya tidak membeda-bedakan. Amerika Latin bagus secara skillful, Eropa Timur bagus secara postur, size. Asia bagus secara mentality sama spirit sama kecepatan, agility, endurance-nya bagus. Nah pasti Bro Budi tahu ada suka duka di sini juga. Tadi kan kita ngomong suka-sukanya, dukanya juga pasti ada dong. Nah, dukanya yang pertama dari Bro sudah pernah merintis profesi ini selama 10 years, itu pasti ada duka dong. Nah kira-kira mungkin dukanya bisa dibagi ke teman-teman supaya teman-teman tahu, oh kalau memang jatuh itu wajar gitu loh. Ada masalah itu wajar, bukan yang sekali ada masalah itu langsung malas terus kerjain lagi gitu kan. Banyak orang kan menyerah di tengah jalan bro, gitu loh. Ya duka banyak juga dukanya. Jadi kalau satu pemain injury ya, jadi banyak yang nggak mau. Jadi kita kan harus full take care mereka. Lalu juga kalau situasi pandemik nggak jelas gini kan,
liga di stop. Ini sudah terjadi 2-3 kali juga. 2015 liganya stop, sekarang liganya stop. Juga kan tidak ada kepastian. Apalagi di industri olahraga kan mirip industri entertainment kan. Jadi tidak ada timeline yang pasti, menerka-nerka ya how to survive. Jadi kalau 2015 pernah berhenti ya, force major juga karena government ikut campur, dibekukan FIFA. Jadi ya satu pintu tertutup, ada pintu lain terbuka. Jadi kalau dulu 2015 marketnya 70% di Liga Indonesia, 30% di luar. Waktu tertutup ya berusaha terbalik. Jadi justru 70% market terbanyak di luar, 30%-nya lanjutin di Indonesia. Cuma kalau sekarang memang pandemik kan kena global ya. Jadi kita stop ya, kita harus tunggu men. Jadi how to survive untuk masa-masa pandemik ini. This year is the toughest year kan berarti. Ibaratnya secara karir bro tiba-tiba mendadak. Secara stakeholder sepak bola ya, tapi ya oke lah kita harus hadapi ya karena voting juga ya. Iya karena juga semuanya kena. Jadi ada quote bagus sih dari Zlatan Ibrahimovic. Pressure is like a medicine, just take it to getting better. So ya jadi ya dihadapi lah, positif terus ya berusaha berdoa pasti lewat lah. Oke, berarti ini Zlatan Ibrahimovic berarti kan Mino Raiola tadi lagi. Jadi aku pernah ngobrol sama Bro Budi dulu, dia bilang Mino Raiola itu sosok yang Bro idolakan juga ya pernah. Ya belajar positifnya sih, Raiola, Mino, terus Jorge Mendes, mereka punya style beda-beda lah. Ya, tapi ya kita harus jadi diri sendiri ya. Jadi banyak orang bilang, Budi Mendes, Budi Raiola, no, just call me Gabriel Budi lah. Oke. Mino Raiola itu adalah agennya Zlatan Ibrahimovic. Oke, hubungan juga? Bukan juga, enggak ya. Tapi ya ada beberapa orang agensinya tahu. Cuma ya banyak orang kan bilang, kalau super agent acuannya ke Mino, Jorge Mendes. Tapi ya cuma kamu kan harus jadi dirimu sendiri lah. Tapi ya kita ambil dia positifnya di mana, negatifnya di mana. Jadi teman-teman kalau yang mau tahu Mino Raiola itu kalau ada pemain bola itu dia agennya itu ya salah satunya Zlatan Ibrahimovic. Iya, dia agennya Zlatan, Paul Pogba juga dia. Mario Balotelli. Nah, itu kontak dengan pertanyaan terakhir bro. Dari aku pribadi mau tanya. Apa goals besar bro dalam industri ini? Goal besar ya harus setiap tahun harus ada progres juga kan. Sampai sekarang belum ada pemain nasional Indonesia yang benar-benar sukses di luar, di Eropa sampai stable gitu. Jadi ya kedepannya diharapkan bisa sukses di negeri orang, tapi bukan setahun 2 tahun, tapi sukses lama di sana. Mirip berarti kayak siapa itu? Aduh, namanya tiba-tiba yang mana bro di yang Poland itu? Bukan. Egi. Tapi kalau ya dicek sendirilah maksudnya proses transfernya gimana kan, karena kalau main keluar ya semua mau main keluar, tapi kan ada banyak cara. Apakah karena dari sponsorship, investasi, atau memang benar-benar dari skill dan kemampuan mengadaptasi mentalitimu di sana. Itu loh pemain Korea yang di Tottenham itu apa? Lee Min Ho. Song Hyun-bin ya. Song Min Ho ya, one of the best ya. Itu kan one of the best pemain Asia yang sampai di kiprah Eropa. Ya, itu di memang Korea bagus. Kalau di Jepang gitu. dulu ada Hidetoshi Nakata, Shunsuke Nakamura. Sekarang ada anak muda kecil yang dibeli Real Madrid ya, Kubo. Dipinjamkan sekarang. Gitu. Kalau terus ada Korea bagus-bagus juga. Ada dulu An Chungwan, Song Hong-min, ada pemain Park Korea Ji-sung, ada banyak pemain Korea juga. Iya, under agensinya nanti beli juga banyak sekali pemain Korea. Semoga aku bisa ditransfer. Bisa bro, nanti kamu itu loh. Latihan dulu. Apa yang namanya American football? Bukan Gusti bro. WWF juga bisa kok. Seperti industri baru WWF yang aku ditransfer. Dia mau masuk seperti industri baru WWF antara American football kan bisa jadi linebacker gitu loh. Tinju gitu kan. Nah ternyata bro, dan ini kan ada mungkin banyak teman-teman tanya kemarin, Bro Budi gimana sih kalau misalkan saya mau mencoba untuk terjun di industri kayak Bro Budi itu, apakah ada step-stepnya yang harus dilakukan atau mungkin dari itu ada terima magang juga di agensinya tempatnya Bro Budi atau gimana gitu kan? Ya pertama tentu kan harus belajar ya,
belajar rulesnya gimana, ikut workshop apa semua. Tapi yang aku mau tekankan, dimanapun kalian mau niti karir ya, kan kita bicara harus luas ya, karena kamu nggak boleh kayak pakai kacamata kuda. Oh aku mau jadi ini harus jadi ini, karena juga kan kalau secara global kamu kan harus tahu, kamu misalnya pingin apa, kamu harus belajar rulesnya, product knowledge-nya. Tapi kalau secara luas ya kamu harus jadi diri sendiri, kamu harus maximize apa potensi yang kamu punya. Ya itu kamu jadi apa namanya, punya diferensiasi ya, kamu punya ciri khas apa dari semua pekerjaan kamu, maksudnya keunggulanmu di mana. Integrity is a must. Integrity is a must. Kata-kata terakhir itu. Sebentar, coba tak cari dulu ada integrity atau enggak teman-teman ya. Habis itu nanti kalau ada, nanti kalau belum ada saya buatin by Gabriel Budi. Ya itu Gabriel Budi itu namanya. GBL itu bukan singkatan apa, Gabriel Budi. Kalian pasti mau tanya toh? Oh iya, Gabriel siapa? Gabriel Budi Liminto. Oke. Jadi ini ada sponsorship Alfa nih, Alstar ini Nama brand apparel, jadi sport apparel yang kerja sama-sama. aku. Sponsorship. Ya. Itu bukan main ya. Bukan main. Apa baca kita di situ? Ada nama kita itu loh. Oke, nah Bro Budi, kita mau tanya yang terakhir nih, yang terakhir. Dari teman-teman mau tanya, kira-kira kalau misalkan mau untuk merintis karir kayak Bro Budi gitu, kan Bro Budi kan 10 tahun nih gitu ya, mau coba masuk di dunia olahraga sport industry kayak Bro mungkin agent atau apapun gitu kan, itu biasanya harus belajar workshop dan lain-lain, itu berapa tahun sih minimum gitu loh? Iya. Workshop itu belajarnya berapa lama? Kalau gini ya, kalau di dunia kerja tadi aku bilang di awal nggak ada ilmu pasti. Oke. Jadi kamu maksudnya mau berapa tahun, timeline apa, kita kan ya setiap hari belajar. Cuma maksudnya kalau ya itu secara garis besar kamu harus tahu rulesnya, peraturannya gimana, protokolnya semua apa. Jadi kamu nggak ada ilmu pasti. Oh aku belajar segini nanti pasti sukses ini. Yang lama itu di learning by doing-nya itu. Learning by doing. Yes. Karena terutama di dunia sport industri ya, nggak terukur. Jadi kamu bukan kayak main saham, numerik, kamu kerja professionally itu lebih pasti sih. Kamu kuliah 4 tahun pasti, kamu nanti apply di sini, kerjaan berapa tahun kontrak. Kalau di sini nggak ada ilmu pasti. Jadi ya welcome to the jungle. Decision. Berarti 10 years itu sampai sekarang pun kamu sebenarnya masih belajar ya? Iya belajar lah. Masih belajar ya? Iya. Untuk menjadi seorang minarayo lah tadi itu dia bilang kan. Ini pertama kali prototipe cerita, ada industri begitu. Ini out of the box pikirannya tuh. Jadi kalau Jorge Mendes itu teman-teman itu adalah agennya dari Cristiano Ronaldo. Tadi itu sudah kali mau ini satu Cristiano Ronaldo. Kita ngomong di awal tadi. Ya makanya bagi teman-teman apa sih Jorge Mendes sama minarayo lah itu. Tapi Gabriel Oke, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bro Budi. Mungkin kalau ada Bro Budi kasih next time waktu lebih lagi, kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Kalau misalkan teman-teman ada komen, oh iya Bro Budi ada Instagramnya, mungkin teman-teman bisa juga untuk @Instagram Budi di Gabriel Budi. Gabriel Budi. Nah di sana juga teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya, kok Budi pingin dong supaya belajar jadi agent, nah itu langsung tanya aja ke orangnya, siapa tahu langsung bisa dimentorin oleh the best di Indonesia sekarang adalah Bro Budi ini menurut kami gitu loh. Thank you so much sudah datang, dan kebetulan juga apa namanya dari kita juga, kita pingin teman-teman kalau misalkan mau ada komen, misalkan mau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe, untuk juga klik tombol lonceng di atas. Oke guys, thank you Bro Budi, thank you semua, bye guys. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik tombol jempol ke atas. Oh ya, jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat. Dan jika ada topik pembahasan atau bintang tamu yang ingin diundang, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Apapun itu, yuk kita obrolin aja.